Shalom, selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang Makassar, edisi Kamis 24 November 2022. Sebelum memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, agar kita boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah pemilik kehidupan ini ya Tuhan. Kasih-Mu memungkinkan kami boleh menikmati istirahat malam kami dan boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, firman-Mu Tuhan akan menuntun kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Yesaya 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara bisa membacanya sesudah doa pagi ini, dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-22. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah janji itu akan segera terjadi. Saudara-saudara mungkin setuju kalau saya mengatakan bahwa menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan, apalagi menunggu dijanjikan sesuatu. Ketika menunggu sekian lama dan janji itu tidak juga terwujud, keraguan mulai muncul dalam hati. Apa iya ya? Bahkan tidak jarang kita menjadi kecewa karena merasa bahwa janji itu tidak akan dipenuhi. Namun, semua kekecewaan itu akan berakhir dengan sukacita ketika kita mendapatkan kabar bahwa janji itu akan segera diwujudkan. Saudara-saudara, sejak mengalami pembuangan ke Babel, bangsa Israel yang tadinya hidup berkelimpahan di Yerusalem, setelah di Babel mereka menjadi tersiksa, bahkan tidak memiliki apa-apa. Mereka dihina dan direndahkan karena sebagai bangsa yang ditawan. 70 tahun hal ini dialami oleh bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Bangsa Israel menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk memberikan pembebasan kepada mereka. Dan itu bangsa Israel berusaha untuk kembali kepada Tuhan, berdoa memohon pengampunan dan kelepasan. Pada saatnya Tuhan yang baik mendengar semua seruan bangsa Israel. Tuhan kemudian mengutus Nabi Yesaya untuk datang membawa kabar sukacita. Yesaya 60 ini ayat 15 sampai 22 berisi tentang janji-janji kelepasan Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat 15 dikatakan mereka yang ditinggalkan, dibenci, bahkan dipandang hina, nantinya akan menjadi kebanggaan. Bahkan ayat 16 dan 17, kemakmuran akan diberikan Tuhan sebagai ganti kesengsaraan dan kelaparan. Selanjutnya dalam ayat 21
bahwa bangsa ini akan memiliki negeri Yerusalem kembali untuk selama-lamanya. Jadi akan kembali ke Yerusalem dan memiliki negeri ini untuk selama-lamanya. Janji Tuhan mendapatkan penegasan pada ayat yang ke-22 bahwa Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Segera berarti tidak akan lama lagi bangsa Israel akan mendapatkan kelepasan. Saudara yang kekasih, 70 tahun bukanlah waktu yang singkat yang dialami bangsa Israel dalam pergumulannya, dalam penderitaannya di tanah Babel. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berada di tanda kutip Babel pergumulan. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena sakit penyakit, atau tekanan hidup lainnya. Teruslah berharap kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Jangan kecil hati atau kecewa, bahkan putus asa dan meninggalkan Tuhan. Atau bahkan ada di antara saudara-saudara saat ini yang meninggalkan Tuhan karena sudah putus asa. Mari, kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan bukanlah manusia yang berjanji dan tidak menepatinya. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Seperti segala sesuatu ada luarsanya, penderitaan pun akan ada akhirnya. Yakinlah itu. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan dekat kepadamu. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan kita akan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu Nikodemus, Herdianti SP, Rafael, Albert Duyanto, Iron Luther Batara, Hermin Arang Panggau, Nyonya Alfrida Datuan, Hendra, Hansen Saputra Pratama, Gionino Reski Pata, Tiani Belorundun, dan Edgar Eden Amba. Mari kita doa. Bapa pengasih dan penyayang, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Seperti janji-Mu kepada bangsa Israel Tuhan, melepaskan mereka dari segala pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa janji Tuhan ini juga akan berlaku kepada kami sebagai Israel yang baru. Karena itu kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk bertahan sampai kami boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan, kelepasan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, agar mereka menyadari bahwa semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit, Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kasih-Mu Tuhan melampaui segala sakit penyakit, dan Tuhan akan menyembuhkan secara sempurna kembali. Yang dalam duka cita Tuhan oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, atau yang ditimpa berbagai macam bencana alam, Tuhan hadir menghiburkan mereka, menguatkan mereka, agar terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pembangunan renovasi gedung gereja kami. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kami akan
mengakhiri pembangunan ini dengan baik. Segala dana yang dibutuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah berbeban ringan tangan untuk memberikan bantuan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Para tukang juga ya Bapa, biarlah diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kesabaran daripada Tuhan untuk bekerja secara profesional. Tuhan melindungi dari segala kecelakaan, sehingga pada waktunya pembangunan gereja ini boleh selesai dengan baik. Bapak kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan hadir di dalamnya untuk memberkati agar memerintah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Bapak kami berdoa buat anak-anak muda kami sebagai penerus bangsa. Kasihi mereka Tuhan, berkati mereka di dalam pendidikannya. Tuhan melindungi mereka dari segala pergaulan yang buruk, sehingga anak-anak muda kami ini menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara. Bapak, pekerjaan kami sepanjang hari ini kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan, biarlah dibuat berhasil oleh Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari segala hal-hal yang buruk yang dapat menimpa kami, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan. Ya Bapak, tak lupa kami berdoa buat Bapak Ibu Pendeta dan keluarganya, biarlah juga senantiasa ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Doa kami ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.